Halo semuanya, kita jumpa lagi di video kali ini untuk membahas terkait measurable organizational value dan business case. Business case itu tidak hanya mendokumentasikan tentang move, tetapi juga memberikan rincian beberapa alternatif proyek atau opsi yang dianalisis dan dibandingkan. Business case itu merupakan tema utama ya dalam Prince 2. Nah, business case ini memberikan analisis dan analisis nilai organisasi, kelayakan, kemudian biaya, manfaat, dan risiko dari beberapa alternatif yang diusulkan. Business case ini ditujukan ke senior management untuk membuat keputusan apakah proyek ini mau dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk didanai atau tidak. Nah, biasanya orang suka menganggap business case ini sebagai proposal investasi. Nah, mari kita bahas gimana sih cara mengembangkan business case. Kita mulai dari tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu kita mendefinisikan MOVE, Measurable Organizational Value. Nah, MOVE ini dapat kita definisikan dalam bentuk seperti ini ya, dua tabel. Tabel yang pertama itu area yang berdampak, kemudian kita ada statement terkait proyek itu dikatakan sukses jika area yang berdampak itu, bagaimana, seperti itu. Kemudian di tabel keduanya itu berkaitan sama area waktu ya, mmm, berkaitan dengan waktu seperti itu, time period-nya dalam jangka waktu tertentu proyek itu sukses jika apa, seperti itu. Contohnya ini ya, untuk move itu area dampak yang diinginkan tuh di customer, project itu dikatakan sukses jika dalam 3 bulan 65% dari, pelanggan kita mengunjungi restoran setidaknya 1 kali dalam seminggu. Kemudian, mmm, ada dari sisi strategi dan lain sebagainya. Kemudian untuk tabel yang kedua terkait time period, misalnya dalam 6 bulan setelah misalnya, sistem kita jadi, ada 250, akan ada 250 subscriber baru, seperti itu. Nah, dalam 1 tahun akan ada 600 subscriber. Nah, jadi ketika nanti proyek sudah selesai, kita akan melihat ke move ini. Jadi move ini bisa dikatakan alat ukur untuk, menilai keberhasilan proyek ya. Jadi kita lihat ke move ini, jika misalnya poin-poin ini tercapai, berarti proyek kita bisa dikatakan sukses. Tapi kalau poin-poin yang sudah kita definisikan ternyata tidak bisa tercapai setelah proyek itu selesai, berarti proyek kita tidak sukses ya, seperti itu ya, bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, nah setelah kita punya move, maka langkah keduanya itu adalah kita membentuk yang namanya tim business case cross fungsional. Nah, di dalam yang namanya cross fungsional di sini untuk tim cross fungsional di sini ada siapa saja sih yang terlibat. Nah, dalam sistem kita yang dalam proyek kita yang akan kita bangun, biasanya akan terlibat manajer, pakar bisnis, pengguna bisnis yang memahami bisnis, serta spesialis yang memahami peluang dan, resiko terkait dengan teknologi. Kemudian di tahapan ketiga ada identifikasi alternatif. Nah, identifikasi alternatif ini kita memberikan, opsi-opsi ya terhadap, proyek tersebut. Contoh opsinya misalnya, mengubah proses bisnis yang ada tanpa menggunakan, eee, investasi teknologi informasi. Contoh yang kedua, mengadopsi perkembangan aplikasi pada area yang berbeda dalam organisasi. Opsi yang ketiga, misalnya kita mau re-engineering sistem yang ada. Tahap yang keempat, misalnya mau membeli aplikasi jadi dari vendor. Tahap kelima, menggunakan aplikasi baru yang sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan sumber daya internal atau eksternal.
Nah, dari alternatif-alternatif yang diberikan ini, maka langkah selanjutnya mulai tahap keempat, kita akan menentukan kelayakan dan menilai resiko. Jadi setiap alternatif yang sudah kita definisikan di nomor 3 tadi harus kita analisis dalam hal kelayakan dan potensi resikonya. Kelayakan itu ada dari sisi kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, kelayakan organisasi, dan kelayakan-kelayakan lainnya. Dari sisi resiko kita lakukan identifikasi, kemudian kita lakukan penilaian atau kita lihat dampaknya ya, kemudian tanggapannya atau cara menghindari atau meminimalkan resiko tersebut. Nah, kemudian di tahap kelima ini kita menentukan total biaya kepemilikan ya, total cost of ownership. Nah, TCO ini, total cost of ownership ini terdiri dari biaya langsung. Contohnya kita beli hardware, software, kita lakukan instalasi, konsultasi, dan lain-lain. Kemudian ada biaya ongoing. Biaya ongoing ini seperti gaji, biaya pelatihan, biaya maintenance, dan lain-lain. Kemudian ada biaya tidak langsung. Contohnya waktu yang hilang karena sistem yang down, kemudian biaya untuk peralatan audit, kemudian asuransi kualitas, dan lain-lain. Nah, di tahap keenam itu kita mendefinisikan yang namanya total total manfaat kepemilikan ya. Jadi di tahap keenam ini manfaat yang muncul dari tiap alternatif itu apa? Contohnya, manfaat yang muncul tuh, salesman lebih dikit menghabiskan waktu untuk mencatat-catat. Contoh yang lain misalnya manfaat yang muncul tuh mengurangi kesalahan, duplikasi. Kemudian contoh lainnya memberikan informasi yang cepat, akurat untuk, sistem pendukung keputusan. Nah, yang ketujuh itu kita lakukan analisis tiap alternatif yang sudah kita definisikan tadi. Jadi per alternatif kita akan lihat, kita akan analisis model keuangan dan model penilaiannya. Nah, di sini kita pakai metode apa? Ada payback, ada break even, ada return on investment, ada net present value. Nah, mari kita lihat di tahap ketujuh dulu, kita akan lihat gimana sih perhitungannya ya. Oke, kita lihat yang untuk finansial modelnya. Kasusnya contohnya seperti ini, perusahaan menghabiskan $100.000 untuk menerapkan sistem. Pengembalian kas bersih 20.000 setahun. Berapakah payback periodnya? Maka rumus untuk payback periodnya initial investment bagi net cash flow. Nah, tadi untuk investasi yang dilakukan perusahaan berapa? Nah, dia menerapkan sistem itu kan dengan biaya $100.000. Berarti $100.000 bagi kas bersihnya dalam setahun itu adalah 20.000. Berarti 100.000 dibagi 20.000. Hasilnya adalah 5 tahun. Nah, payback period ini adalah periode pengembalian modal. Jadi ketika sebuah perusahaan menerapkan sebuah sistem di mana dia menghasilkan uang sebesar $100.000, berapa lama periode tersebut ya, dalam hal ini periode ya, berapa lama masa pengembalian modal. Jadi untuk modal itu bisa kembali itu adalah selama 5 tahun. Yang kedua itu ada yang namanya ini ya break even ya. Break even itu di sini kita mau lihat berapa sih barang yang harus dijual supaya bisa menghasilkan atau supaya investasi tadi, modal yang kita keluarkan tadi bisa kembali gitu ya. Jadi di sini perusahaan itu dia menerapkan sebuah sistem yang jualan yang namanya golf puter. Nah, golf puter itu satu piece golf puter dijual dengan harga $30. Sementara biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi golf puter itu adalah biaya material sebesar $9 tambah biaya
apa ya ini ya, labor ini apa pekerja ya, $7,5 tambah biaya overhead $8,5. Jadi total tuh $25. Jadi untuk memproduksi sebuah golf putter itu biayanya adalah $25. Kemudian kita jual $30. Berarti net profit margin kita, keuntungan kita itu kita mau ambil per piece itu adalah $5 ya. Oke, break even point-nya tadi nilai investasinya berapa? Kalau kita mau terapkan web tersebut, kan kita butuh biaya 100.000 ya. Berarti $100.000 dibagi keuntungan per produknya itu kan tadi $5 ya. Berarti totalnya itu adalah kita wajib menjual 20.000 unit golf putter baru nilai investasi kita, initial investment yang kita keluarkan itu bisa kembali ya, bisa balik modal kayak gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada return on investment. Nah, besarnya manfaat yang diharapkan itu adalah $115.000. Rumusnya adalah untuk hitung ROI, project ROI sama dengan total expected benefit, total yang benefit yang kita harapkan itu kan $115.000 dikurang berapa sih tadi biayanya? Tadi biayanya kasus di slide sebelumnya kan udah jelas ya 100.000. Maka 115.000 dikurang 100.000 dibagi total expected cost. Total expected cost tadi juga sama ya 100.000 ya. Ini kan sama ya 100.000 sama-sama total expected cost. Nah, hasilnya adalah 15% nilai dari ROI-nya. Nah, ROI ini semakin tinggi nilai ROI itu semakin baik. Nah, kemudian untuk masuk ke net present value, nah biaya yang diperlukan tuh 200.000, ini case yang baru ya 200.000 untuk sebuah sistem dan sistemnya itu selesai tahun ini. Jadi ini beda cerita sama yang sebelumnya ya. Ini sistem yang tidak ada kaitannya sama yang tadi yang 100.000. Jadi ini sebuah sistem baru kita mau terapkan harganya 200.000 nanti selesai tahun ini. Kemudian cash flow diharapkan dalam 5 tahun berikutnya. Nah, dengan cerita seperti ini, tahun pertama kan pembangunan sistem ya, jadi belum ada keuntungan, masih nol. Kemudian yang ada hanya pengeluaran sebesar 200.000 sehingga net cash flow-nya hanya pengeluaran sebesar 200.000. Tahun pertama, oke, web ini berjalan, sistem ini berjalan ya. Misalnya income-nya cash yang masuk itu ada 150.000. Nah, selama penerapan sistem ini kan mungkin nggak ada pengeluaran ya, mungkin ada pengeluaran apakah misalnya biaya maintenance dan sebagainya ya. Oke, ada pengeluaran outflow-nya sebesar 85.000. Oke, berarti 150.000 kurang 85.000, net cash flow kita pada tahun pertama itu adalah 65.000. Tahun kedua yang pemasukan kita 200.000, oke ada pengeluaran, pemasukan lebih besar, pengeluaran juga lebih besar 125.000, net cash flow-nya 75.000. Tahun ketiga inflow-nya 250.000, outflow-nya 150.000. Oke, net cash flow-nya 100.000. Di tahun keempat inflow-nya 300.000, outflow-nya 200.000. Jadi net cash flow-nya adalah 100.000. Oke, cara ngitung NPV, net present value. Itu adalah I ke 0 tambah total dari net cash flow bagi 1 tambah discount rate pangkat tahunnya. Nah, tahun ke 0 karena dia net cash flow net cash outflow aja nggak ada income-nya, ya udah cuman minus 200.000 karena kan tahun pertama dia buat sistem ya cuma ada pengeluaran. Oke, kita masuk tahun pertama. Tahun pertama ada nggak net cash flow-nya? Ada 65.000 ya. 65.000 bagi 1 ditambah R. Nah, di sini discount rate yang digunakan adalah 8%, berarti 0,08 pangkat tahun pertama. Dapatlah hasilnya. Kemudian tahun kedua sama ambil nilainya dari sini net cash flow 75.000 dibagi 1 tambah 0,08 pangkat
T. T itu adalah tahun kedua. Dapatlah nilai cash flow-nya. Tahun ketiga, net cash flow-nya 100.000. Berarti 100.000 bagi 1 tambah nilai diskon rate di pangkat T. T itu adalah tahunnya pangkat 3, dapat nilainya. Tahun keempat sama nilai net cash flow-nya 100.000. Ini 100.000 bagi 1 tambah nanti nilai diskon rate-nya 0,08. Di pangkat tahunnya itu tahun keempat, dapat hasilnya. Nah, total dari net present value itu adalah kita jumlahkan nih semua minus 200.000 ditambah nilai year pertama, year kedua, year 3, year keempat dapatlah nilai net present value. Nah, per alternatif akan kita hitung seperti itu mulai dari payback, break even, ROI, NPV. Nah, setelah kita dapatkan semua alternatifnya, kalau tadi misal ada 3 alternatif, berarti kan kita udah dapat nih nilai 3 nilai ya sampai nilai NPV. Oke, nilai NPV misal ketiga alternatif, misalnya tadi di poin yang ketiga, poin yang ketiga kita kan menentukan alternatif ya, misal ada 3 alternatif, alternatif A, B, C. Kita sudah dapat nilai net present value-nya. Misalnya yang A itu nilai net present value-nya adalah 1000, yang B itu nilai net present value-nya adalah 400, yang C nilai net present value-nya adalah 200. Maka kita lakukan kalkulasi. Caranya adalah nilai NPV yaitu 1000 dibagi. Nah, dari sini semua nilai NPV paling tinggi yang mana? Oh, 1000 nilai NPV paling tinggi. 1000 nilai net present value dari A dibagi nilai paling tingginya adalah 1000 dikali nilai skornya. Nah, skornya itu boleh dari 1 sampai 10 ya. Nah, misalnya di sini kita pakai 10. Sama saja sih kalau kita misal pakai 5 ya. Nanti hasil perkaliannya juga artinya semua dikali 5 ya nanti hasilnya pasti dia juga paling tinggi gitu ya di alternatif A. Kemudian net present value-nya yang alternatif B 400, berarti 400 bagi, nah ini adalah nilai net present value yang tertinggi dikali range score-nya yaitu kita ambil misal 10, berarti kali 10. Yang alternatif C, nilai 200 dibagi nilai yang paling tinggi dikali scoring-nya adalah 10. Nah, kita dapatkanlah nilai relatif score-nya. Nah, untuk NPV, nilai relatif score yang paling tinggi itu adalah yang paling bagus. Nah, kalau seperti ini, nilai NPV yang paling tinggi kan 10, berarti dialah yang paling bagus. Nah, scoring model ini kita gunakan untuk compare alternatif, seperti itu. Nah, jadi di tahap ke-7 itu kita sudah selesai. Kita masuk tahap ke-8. Tahap ke-8 itu kita mengusulkan dan mendukung rekomendasi. Jadi dari alternatif yang sudah kita identifikasi, sudah kita analisis, maka langkah terakhir kita merekomendasikan pilihannya. Nah, demikian terkait business case. Nah, kemudian terkait tugas ketiga dari modul ketiga kita ini, nah kita kan topiknya yaitu analisis move dan business case ya. Jadi kita disuruh buat poin A-nya itu adalah membuat move ya, measurable organizational value statement dalam tabel lengkap dengan jangka waktu pencapaiannya. Yaitu yang poin A ini adalah kita diminta buat seperti ini. Ini adalah tugas poin A. Kita disuruh buat kedua tabel ini. Oke, kemudian kita masuk poin B-nya. Di poin B kita diminta kembangkan bisnis case dengan tahapan yang lengkap, yaitu kita buatlah mulai dari tahapan pertama ya untuk bisnis case-nya. Kita masukkan yang move tadi, kemudian kita listkan tim cross fungsionalnya ya. Yang ketiga kita buat identifikasi alternatif dan seterusnya sampai ke step ke-8 sampai kita dapatkan mana sih alternatif yang paling baik untuk proyek kita. Seperti itu. Demikian video terkait modul ketiganya. Terima kasih.